Selamat datang kembali di Nihongo Bisa. Semoga video yang telah kami persiapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kami mohon supaya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan mengklik tombol lonceng yang ada di bawah supaya teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru kami nantinya. Terima kasih. Di sini ada beberapa kumpulan kertas, terus kita ingin bertanya, kertasnya ada berapa lembar gitu kan? Kita boleh menanyakan seperti ini. Minasang, kami wa nanmai ga arimasu ka? Teman-teman atau guys gitu, atau everybody, kertas ada berapa lembar gitu. Terus kalau kita ingin menanyakan tentang hewan, di sini hewan ada berapa ekor gitu, atau di sini hewan yang kelihatan berapa gitu. Kita bisa bertanya, dobutsu wa nanbiki ga miyamasu ka? Binatang yang kelihatan ada berapa ekor, atau dobutsu wa nanbiki ga imasu ka? Hewan ada berapa ekor gitu. Kalau kita bertanya tentang orang, ada berapa orang di sini gitu. Kita bisa bertanya seperti ini. Nannin ga imasu ka? Ada berapa orang gitu. Kalau untuk hewan dan manusia, karena itu adalah yang bergerak atau makhluk hidup, dia menggunakan kata imas gitu. Sedangkan makhluk hidup menggunakan kata arimas. Nah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai satuan bilangan dalam bahasa Jepang. Yang saya ingin ceritakan adalah tentang kertas, hewan, dan manusia, hanya 3. Oke, langsung saja. Yang pertama, mai. Hitungan mai, teman-teman, bisa kita gunakan pada kertas atau juga pakaian gitu. Kemeja, pakaian, tisatsu. Cara menghitungnya bagaimana? Ichimai, nimai. Kita hanya menambahkan mai pada hitungan bahasa Jepang. Sangmai, yongmai, gomai, rokumai, nanamai, hachimai, kyumai, jumai. Kalau 11 gimana? Ju, ichimai, junimai gitu. Dan gitu seterusnya. Nah, terus bagaimana kita kalau ingin bertanyanya gitu? Nani nani wa nanmai ga arimasu ka? Karena ini adalah kata benda, maka menggunakan kata arimas. Nani nani wa nanmai ga arimasu ka? Contoh, rebung. Kami wa nanmai ga arimasu ka? Kertas ada berapa lembar? Maka cara menjawab dan menyebutkan nani nani wa nani nani mai ga arimasu. Contoh, karena ini ada 4 lembar, kami wa yongmai ga arimasu. Kertas ada 4 lembar. Kalau kita buat contohnya tisatsu, tidak saya buat. Mari kita buat bersama-sama. Tisatsu wa ichimai ga arimasu. Tapi terkadang-kadang kalau dalam sehari-hari nggak pakai ga gitu. Tapi memang seharusnya pakai ga. Oke, berikutnya saya ingin ceritakan tentang dobutsu, hewan. Kalau dobutsu khusus hanya untuk dobutsu doang ya teman-teman, untuk hewan gitu. Cara hitungnya juga kalau untuk dobutsu ini tersendiri, dia menggunakan cara hitung seperti ini. Ippiki, nihiki, sangbiki, yonghiki, gohiki, roppiki, nanahiki, happiki, kyuhiki, juppiki. Gini cara menghitungnya teman-teman. Nah, bagaimana cara bertanyanya tentang dobutsu? Nani wa nanbiki ga imasu ka? Nani wa dobutsu wa. Contohnya dobutsu wa nanbiki ga imasu ka? Hewan ada berapa ekor? Contoh, kita mau buat lebih spesifik. Kita mau menanyakan tentang monyet gitu. Kita masukkan aja di sini subjeknya. Saru wa nanbiki ga imasu ka? Oke. Cara bertanya atau cara menjawab dan menyebutkan nani nani wa nani nani biki ga imasu. Contoh, rebung. Dobutsu wa
10 ga imas. Contoh mungkin lebih dari 10 ya, tapi saya buat aja 10. Dobutsu wa 10 ga imas. Kalau mau kita buat 8 bagaimana? Dobutsu wa 8 ga imas. Kalau kita buat monyet ada 3. Saru wa 3 ga imas. Berikutnya adalah hito. Hito ini teman-teman adalah cara hitung untuk orang gitu. Namun orang yang dimaksud di sini bukan hanya orang doang, tetapi orang juga memiliki kata ganti yang lain seperti manusia, pelanggan atau pekerja, jugyoing atau pelajar gitu. Pelajar juga dihitung pakai menggunakan hitungan hito ini, sama juga guru, pokoknya yang menunjukkan profesi manusia gitu. Mereka bisa dihitung menggunakan hitungan hito ini gitu. Contoh pelajar ada berapa orang, guru ada berapa orang. Nah, cara hitungnya begini. Hitori, futari, ini yang perlu. Hitori untuk 1 orang, futari 2 orang. Sedangkan hitungan dari 3 sampai seterusnya sama menghitung dengan bahasa Jepang dan ditambahkan nin doang. Contoh sangnin, yonin, gonin, rokunin, nananin, hachinin, kyunin, junin. Nah, 11, ju ichinin, ju ninin. Kita hanya membuat hitungan Jepang dan ditambahkan nin. Gitu. Cara bertanya bagaimana? Nani nani wa nannin ga imasu ka? Nah, subjek yang boleh kita masukkan di sini ya seperti yang saya katakan, hito, ningen, kyaku sama, ryogakusei, sensei. Pokoknya yang menunjukkan kepemilikan orang gitu. Reibung, jugyo wa nannin ga imasu ka? Pekerja ada berapa orang? Nannin ga imasu ka? Cara menjawab dan menyebutkan nani nani wa nani nani nin ga imasu gitu. Contoh jugyo wa 4 nin ga imasu. Terus bagaimana dengan yang 1 dan 2 gitu, nggak pakai nin, langsung saja jugyo wa 1 ga imasu gitu. Sensei wa 3 nin ga imasu, ryogakusei wa 4 nin ga imasu. Oke, seperti teman-teman. Oke, terima kasih telah melihat di video untuk kali ini tentang satuan hitungan untuk bahasa Jepang, dan untuk satuan hitungan yang lain dalam bahasa Jepang akan saya buat di video berikutnya. Tetap saksikan di Nihongo Bisa. Mite kureta arigatou gozaimasu.